Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmana Fitasari dari kelas 12 MIPA 3 SMA Unggul Negeri 4 Lahat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis esai saya yang berjudul Sensus Penduduk, Pembaruan Metode Lebih Efektif atau Sebaliknya. Sensus penduduk rutin dilaksanakan setiap dasawarsa di tahun yang berakhiran 0 dengan tujuan untuk mengetahui dan memetakan data penduduk Indonesia. Data dari sensus penduduk akan digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, dan lain sebagainya. Sensus penduduk biasanya dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, namun berbeda dengan sensus penduduk kali ini. Sensus penduduk di edisi ke-7 tahun ini menggunakan dua metode penghimpun data, yaitu secara online dan manual atau wawancara tatap muka. Apakah metode terbaru dari sensus penduduk ini lebih efektif dari metode yang pernah ada sebelumnya? Apakah sensus penduduk secara online akan tetap menjamin kerahasiaan dan keamanan data penduduk? Tentu terdapat pertimbangan dari petugas sensus mengenai alasan untuk menggunakan metode secara online ini. Selain itu, saya juga meninjau mengenai kedua perbedaan metode tersebut. Metode secara online dinilai tepat karena mobilitasnya semakin tinggi, membuat masyarakat sulit ditemui di rumahnya dalam penjajahan pintu ke pintu. Namun, metode secara online ini juga dinilai rentan mengabaikan perlindungan data pribadi warga negara. Alasannya, hak penduduk dan peruntukan informasi tidak dipaparkan detail sejak awal pengisian data. Dengan adanya pernyataan tersebut, BPS dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi demi menjamin kerahasiaan dan keamanan data penduduk. Selain itu, data penduduk juga telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan keamanan dan kerahasiaan data mereka yang telah mereka berikan melalui sensus penduduk online. Pencacahan secara online juga didasarkan atas pertimbangan semakin banyaknya masyarakat yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi. Dengan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam sensus penduduk online, maka akan semakin cepat pula pelaksanaan sensus penduduk ini. Selain itu, tentu juga akan dapat menghemat biaya dan tenaga. Walaupun kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh data penduduk, namun tentu kedua metode ini memiliki perbedaan-perbedaannya. Untuk sensus penduduk online dilakukan secara daring atau dalam jaringan dan menggunakan sarana teknologi informasi seperti smartphone, tablet, atau komputer. Sedangkan untuk sensus penduduk manual dilakukan secara tertulis menggunakan alat tulis seperti pena atau semacamnya. Selain itu, siapa dan cara mengisi data juga menjadi perbedaan dari kedua metode ini. Untuk sensus penduduk online dilakukan secara mandiri tanpa adanya wawancara dari petugas sensus, melainkan langsung mengisi formulir yang ada di website sensus.bps.go.id. Pengisian data melalui website ini terkesan lebih mudah dan praktis karena dapat dilakukan dimanapun dalam periode waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk sensus penduduk manual dilakukan oleh petugas sensus langsung yang terjun ke lapangan untuk mendatangi rumah-rumah penduduk. Petugas sensuslah yang akan mewawancari penduduk demi mendapatkan data dari penduduk tersebut. Kesimpulannya, sensus penduduk secara online dinilai tepat karena mobilitas yang tinggi membuat masyarakat sulit ditemui di rumahnya. Walaupun secara online, masyarakat tidak perlu khawatir akan kerahasiaan dan keamanan data mereka karena data sensus penduduk telah dijamin oleh undang-undang. Pencacahan secara online ini juga didasarkan atas pertimbangan semakin banyaknya masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi. Sensus metode online juga memiliki perbedaan dengan sensus metode manual, antara lain dalam segi sarana, cara, dan siapa yang mengisi data.
Apapun metode yang diterapkan dalam sensus penduduk, kita harus tetap berpartisipasi untuk mensukseskan dan mendukung kegiatan ini dengan cara memberikan data yang benar dan akurat. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.